Halo, perkenalkan nama saya Koyima dengan NIM 2421010101049. Di video kali ini, saya akan membahas tentang aurat dan busana muslim. Mari kita simak video yang akan saya jelaskan di video berikutnya. Aurat dan busana muslim. Menurut fisiologis, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berdarah panas, yang mana harus melindungi dirinya dari pengaruh hawa yang tidak stabil. Kadangkala ia harus berjuang melawan hawa yang sangat dingin dan hawa yang sangat panas. Kadangkala mekanisme ini tubuhnya tidak mampu untuk mengimbangi pengaruh hawa yang ekstrim ini. Sama halnya dengan binatang juga berdarah panas, bedanya di sini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang itu mempunyai bulu yang mana sesuai dengan hawa yang dialaminya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia akal. Dengan kepintarannya mereka dapat membuat pakaian dari kain, kulit kayu dan bulu-bulu binatang agar dapat menutupi tubuhnya dari hawa yang ekstrim ini. Sebelum sebelum Islam maksud saya, sebelum Islam, yaitu yang biasa disebut zaman jahiliyah. Jilbab atau kerudung sudah dipakai oleh kaum wanita pada masa itu. Namun, cara pemakaiannya itu hanya sekedar menutupi kepala saja, yaitu menutupi rambut saja gitu. Namun, rambutnya itu tetap terlihat karena kainnya kayak tipis gitu loh. Sehingga lehernya masih terbuka. Dan itu sebagai kebiasaan wanita Arab pada masa itu. Masih sering menonjolkan kecantikan dan keelokannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun pemakaian hijab atau jilbab atau kerudung pada masa itu hanya sebagai taklid, yaitu biasa disebut adat kebiasaan lah. Yang telah lama dilakukan dari adat kebiasaan tersebut, orang dapat memulai atau menilai bahwa yang memakai jilbab atau kerudung itu dianggap baik dan terhormat. Sedangkan wanita yang tidak memakai dianggap sebagai wanita yang tidak terhormat atau wanita tuna susila. Walaupun kebiasaan berjilbab atau berkerudung pada masa itu wanita jahiliyah diteruskan oleh wanita selanjutnya, yaitu wanita Islam pada saat ini, yaitu kita semua ya. Hal ini bukan berarti wanita Islam itu mengambil atau meniru kebiasaan wanita jahiliyah. Akan tetapi, jilbab dan kerudung bagi wanita Islam merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan gitu, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada istri-istri beliau dan anak-anak perempuan beliau serta kepada seluruh wanita Islam di dunia. Selanjutnya saya akan membahas atau membacakan ayat berikut. Coba disimak. Quran Surah Al-Ahzab, Surah ke-33 ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yud'anina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ay yu'rafana fala yu'dzan wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Ahzab 33 ayat 59. Dari sekian banyak permasalahan aktual dan banyak perbincangan di masyarakat, itu yang ayat tadi jelaskan itu, yang mana juga menimbulkan pendapat pro dan kontra adalah masalah aurat dan pakaian wanita, terutama tentang pengertian aurat dan hukum menutupnya, kriteria busana yang digunakan untuk menutupnya, batas-batasnya, dan hikmah menutupnya. Jadi harus harus difahami lebih dalam lagi mengenai tentang aurat dan hukum-hukumnya begitu. Batas aurat wanita berbeda-beda. Perbedaannya tergantung dengan siapa wanita tersebut berhadapan. Yang secara umum dapat dijabarkan yaitu yang pertama, aurat wanita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sedang salat, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan saja. Jadi muka dan telapak tangan. Jadi ini kedua telapak tangan ini ketika salat itu tidak diperbolehkan untuk ditutup. Sedangkan jika kesehariannya mau ditutup itu tidak apa-apa gitu, itu lebih baik. Tapi kan kebanyakan orang tidak ya kan. Nah, yang kedua, aurat wanita berhadapan dengan mahramnya adalah dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama yaitu pendapat Asy-Syafi'iyah, yaitu aurat wanita berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat laki-laki, atau aurat wanita berhadapan dengan wanita, begitu. Yang kedua yaitu pendapat dari Al-Malikiyah dan
Hambaliyah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kakinya. Adapun yang dimaksud dengan mahram, yaitu simak ilustrasi berikut. Dari ilustrasi ini, kalian bisa pahami haram bersentuhan dengan yang bukan mahram. Keterangan yang pertama yaitu warna font dengan warna hitam, yaitu artinya mahram. Sedangkan yang kedua warna font dengan warna abu-abu yang artinya itu bukan mahram. Yang mana kita harus menggunakan hijab ketika berpapasan dengan yang bukan mahram itu. Jadi haram hukumnya membuka aurat di hadapan mereka. Itu bisa difahami. Intinya harus benar-benar memahami dengan siapa kita harus menutup aurat, dengan siapa kita tidak menutup aurat. Tapi alangkah baiknya itu meskipun dengan mahram, diusahakan kita tetap istiqomah menggunakan busana muslim. Begitu. Jadi jika sudah terbiasa kan meskipun mau kemana-mana, jadi tidak was-was begitu. Adapun hikmah menutup aurat atau menggunakan busana muslim, yaitu yang pertama, muslimah akan mendapat pahala karena ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ia mendapat ganjaran pahala yang sangat berlipat ganda karena dengan menutup aurat, ia telah menyelamatkan orang lain dan dari berzina mata orang lain atau laki-laki ajnabi non mahram ya. Yang kedua, busana muslim adalah identitas umat muslimah di kalangan umat Islam. Yang ketiga, busana muslimah merupakan psikologi pakaian, yaitu sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cerminan dari diri seseorang. Yang keempat, busana muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan kimia. Dalam hal ini, kerudung sebagai bagian dari busana muslim kiranya cukup memenuhi syarat untuk melindunginya. Yang kelima, yaitu pemakaian busana muslim ini ekonomis, dapat menghemat anggaran baju dan belanja dan waktu. Yang keenam, memakai busana muslimah adalah menghemat waktu. Berapa banyak waktu yang diperlukan oleh wanita yang suka berdandan dan tabarruj di depan cermin. Kenapa? Karena kebanyakan beberapa lamanya untuk memoles wajahnya, mungkin menyisir rambutnya juga dan lain sebagainya. Mungkin bagi kalangan manusia yang mungkin kebanyakan wanita yang ingin dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya itu, kalau pergi ke salon kecantikan, jadi kayak seperti senang banget untuk menampakkan dirinya, kayak butuh validasi gitu kalau dirinya itu benar-benar cantik. Jadi kalau yang demikian ini terjadi tiap harinya, berapa ruginya waktu yang dipakai untuk berdandan gitu ya, sedangkan waktu itu bisa kita pakai untuk belajar begitu. Lain halnya dengan wanita yang memakai busana muslimah, mereka relatif sedikit butuh waktu untuk mempercantik dirinya, jadi sedikit gitu, kayak yang sat gitulah intinya. Jadi langsung memakai baju dan langsung berjalan tanpa harus bermake up terlebih dahulu. Karena mereka itu setiap hari tidak banyak untuk berdandan, rambutnya cukup disisir seperlunya karena rambutnya mereka tertutup dengan hijab mereka sendiri. Jadinya tidak perlu untuk berdandan terlebih lama-lama di depan cermin begitu. Jadi langsung memakai hijab dan langsung berjalan. Jadi waktunya efisien. Kriteria busana muslim. Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai sesuatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang di setiap tempat, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing, asal saja tidak keliru atau tidak keluar dari kriteria. Yang pertama yaitu busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutup, yaitu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Yang kedua, busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang mencolok mata, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memakai busana yang mencolok atau kemegahan atau bermegah-megahan di dunia, Allah akan memakaikan padanya pakaian kehinaan di akhirat kelak. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan selain mereka dari Ibnu Umar. Yang ketiga, busana tidak tipis, agar warna kulit pemakaian tidak tampak dari luar. Jadi supaya itu kulit kita tidak tampak dari luar, jadi harus tidak tipis. Yang keempat, busana agar longgar atau jangan terlalu sempit ketat, agar tidak menampakkan bentuk tubuh kita. Jadi kebanyakan sekarang kan orang itu menggunakan pakaian itu yang ketat, mungkin menggunakan gamis seperti yang saya pakai saat ini, tapi itu lekuk tubuhnya masih terlihat seperti itu. Kadang hanya memakai hijab itu hanya sampai leher, kadang cuma diginikan gitu kayak ciput ya. Kalau saya menyebutkan sekarang itu seperti mereka itu menggunakan ciput saja begitu, tidak menggunakan hijab, jadi masih kelihatan lehernya. Bukan hanya lehernya saja, sampai ke belakang ini masih terlihat begitu. Dan yang kelima, perbedaan dengan pakaian khas pemeluk agama lain. Karena Nabi SAW pernah berkata, jangan sekali-kali kamu memakai pakaian
pendeta Yahudi dan Nasrani dan lain-lain, atau yang mirip dengannya. Siapa yang memakainya berarti ia bukan umatku lagi. Jadi jangan sampai kalian itu memakai pakaian yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dijelaskan oleh Nabi. Dengan apa ya? Kalian harus pintar-pintar untuk memilah ini yang baik dan yang buruk. Dan yang keenam yaitu busana tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan. Jadi jangan menggunakan pakaian yang mencolok, seperti halnya kita menggunakan warna hitam saja, itu sudah lebih baik ya. Mungkin kalau semisal tidak bisa, intinya yang tidak mencolok saja, tidak berlebihan, kayak permaknya itu berlebihan, manik-maniknya itu berlebihan, itu tidak boleh. Begitu. Jadi ada juga firman Allah sebagai berikut, saya akan menjelaskan di frame berikutnya. Dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-31 yang berbunyi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, yang artinya janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Jadi itu seperti muka dan telapak tangan saja. Nah, hal ini juga ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 33 yang berbunyi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, yang artinya dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti kehidupan wanita jahiliyah yang terdahulu. Nah, penjelasan dari ayat tersebut ialah wanita jahiliyah selalu memakai pakaian dalam menampakkan dada, leher, dan tangan sampai ke bahu, menampakkan tubuh serta rambut guna menggoda kaum pria. Kalau mereka berselendang, disangkut saja di atas kepala, sedangkan ujungnya berjuntayan ke belakang. Ayat 33 surah An-Nur tersebut di atas menunjukkan bahwa jilbab atau busana muslimah bukan adat kebiasaan Arab jahiliyah, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap muslimah untuk mengenakannya, dan ulama sepakat mengatakan bahwa menutup aurat wajib hukumnya, jadi tidak ada tawar-menawar. Ulama berbeda pendapat hanya dalam menentukan batas-batasnya saja, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang batas aurat dalam pembahasan sebelumnya. Baik, demikian pembahasan tentang aurat dan busana muslim yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.